Kita kembali ke Gaza sekarang, di mana Israel sedang dalam tahap awal penyerangan kembali ke wilayah Rafah. Serangan ke Rafah bisa dikatakan menambah pembantaian yang akan dilakukan oleh Israel, yang ini merupakan the deadliest stage. Israel saat ini sedang mengirim 2 brigade tambahan baru menuju Rafah. Diperkirakan berjumlah antara 6.000 hingga 10.000 tentara baru yang masih segar, menggantikan beberapa brigade yang telah diistirahatkan, di mana mereka telah lebih 4 bulan beroperasi di Gaza. Untuk Rafah, Israel menambah pasukan baru. Apa yang sedang Israel lakukan dalam beberapa hari ini? Mereka sedang membangun tenda pengungsian. Untuk apa tenda pengungsian itu? Mereka akan memaksa semua penduduk Rafah pindah dan tinggal di tenda-tenda tersebut, serta setelah mereka pindah, maka apapun yang tersisa di Rafah akan dibumi hanguskan. Mengapa dikatakan serangan ke Rafah merupakan deadly operation yang bisa menyebabkan banjir darah di Rafah? Kalau kita melihat di peta, maka posisi Rafah adalah sangat terpojokkan. Tentara Israel sudah mengepung dari sisi timur, sementara di sisi utaranya adalah laut, dan di sisi selatan perbatasan Mesir, semenanjung Sinai yang perbatasannya tertutup. Rakyat Rafah bisa overspill, tumpah ke Mesir, karena mereka tidak mungkin ke laut kalau mereka memilih bertahan di Rafah. Ada 1,4 juta penduduk Rafah, di mana diduga ada 6.000 tentara Hamas yang bersembunyi di sana. Israel sedang mencari jarum di jerami, mencari 6.000 Hamas di 1,4 juta rakyat Rafah yang akan dipaksa tinggal di tenda dalam 1 bulan ke depan. Tentunya tidak mudah. Rakyat akan melawan, di mana ini akan menimbulkan pertumpahan darah, tepatnya banjir darah. Dikarenakan lokasi dan situasi Rafah, seluruh dunia menentang penyerangan Israel ke Rafah. Pasti banjir darah. Bahkan Amerika memperingati dengan keras, jangan ke Rafah. Namun Israel tidak peduli. Dunia barat yang konconya Israel saja tidak dianggap, apalagi peringatan dari negara-negara timur. Mesir adalah yang paling keras memperingati Israel. Kalau sampai pengungsi tumpah ke Mesir, ke semenanjung Sinai, maka perjanjian damai Israel-Mesir yang ditandatangani tahun 1979 akan dibatalkan oleh Mesir. Apa isi perjanjian damai tersebut? Salah satunya adalah semenanjung Sinai tidak boleh ada militer, demilitarisasi. Maka kalau sampai Israel menyerang Rafah, pengungsi menyeberang ke Mesir, Mesir akan mengirim tentara ke semenanjung Sinai, yang artinya Israel melanggar perjanjian terlebih dahulu, di mana Mesir akan bereaksi seperti Iran, akan meletakkan tentaranya di semenanjung Sinai, yang artinya Mesir adalah negara yang paling mungkin masuk ke Israel, perang berkonfrontasi di kemudian hari dengan Israel. Dari sisi Netanyahu, perang dengan Mesir dia tidak takut. Kita semua tahu Netanyahu itu sedang diusut masalah korupsi hingga 40 billion dolar di dalam negeri Israel, di mana dengan berperang maka dirinya jadi tidak diganggu gugat masalah hukum.